Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yusuf mempunyai cukup banyak waktu untuk memupuk kebencian terhadap saudara-saudaranya, tetapi perilaku mereka yang memilukan itu justru menyingkapkan keputusan Yusuf untuk menguasai perasaannya. Ia dapat menanggapi saudara-saudaranya dengan kasih sayang. Bacalah mengenai pertemuan kembali antara Yusuf dan saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Seperti halnya Yusuf, perasaan kita dapat menyenangkan atau menjengkelkan kita. Kita harus bisa menguasai perasaan kita. Atau kita dapat membiarkan perasaan yang berkaitan dengan masa lalu yang menyakitkan menguasai dan memperhamba kita dalam kepahitan dan nafsu untuk membalas dendam. Jangan biarkan semua perasaan yang ada menguasai kehidupan Anda. Ketika Yusuf tahu bahwa hati saudara-saudaranya merendah dan ketika ia mendengar mereka mengakui dosa-dosa mereka, ia tahu bahwa sudah aman baginya untuk mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Seandainya ia melakukan hal ini lebih awal, mereka tidak akan siap menerima berkat yang disediakannya bagi mereka. Dan seandainya ia menunggu lebih lama, saudara-saudaranya itu mungkin sudah sangat putus asa. Tuhan kita tahu persis bagaimana bekerja di dalam hidup kita untuk membawa kita tunduk kepadanya. Yusuf dapat tetap menghidupi saudara-saudara dan ayahnya tanpa melalui prosedur yang demikian panjang, tetapi itu hanya akan makin merusak karakter mereka. Yusuf berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Ia telah mengampuni mereka, tetapi mereka masih tetap takut. Sesungguhnya mereka masih tetap takut 17 tahun kemudian. Di dalam Yesus Kristus kita telah didamaikan dengan Tuhan dan kita tidak usah takut pada penghakiman. Tuhan ingin agar kita datang dekat kepadanya. Yusuf menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhan telah mengirimkannya mendahului mereka untuk memelihara bangsa itu sehingga Israel dapat menjadi berkat bagi semua orang di dunia. Tujuan Tuhan yang sudah dipersiapkannya itu tidak mengecilkan dosa-dosa mereka atau meniadakan tanggung jawab mereka, tetapi mengetahui hal itu mengurangi ketakutan dan kesedihan mereka. Yusuf kembali meyakinkan mereka dengan memberi banyak hadiah dan berjanji untuk memelihara seluruh keluarga itu. Hadiah-hadiah yang dikirimkannya ke rumah membantu meyakinkan Yakub bahwa Yusuf benar-benar masih hidup. Yusuf mengenal saudara-saudaranya sehingga ia menasihati mereka, jangan menyesali diri dan jangan bertengkar dalam perjalanan. Kita cepat kehilangan berkat apabila kita tidak menerima pengampunan Kristus dan tidak saling mengasihi. Ingatkah Anda terakhir kali Anda ke tempat yang asing sendirian? Atau terakhir kali Anda berjalan sendiri tengah malam? Alangkah senangnya apabila saat itu ada teman yang menemani. Di dalam Kejadian pasal yang ke-46 ayat 3 sampai yang ke-4, Yakub telah diberitahu bahwa Allah akan menyertai dia. Demikian juga Anda, sebagai orang Kristen, Anda harus yakin bahwa Allah menyertai Anda. Memang Anda harus tetap mengambil keputusan-keputusan yang baik, tetapi apabila Anda pergi ke tempat yang Ia tunjuk, Anda tidak perlu takut. Allah beserta Anda. Sebenarnya itu adalah salah satu nama Allah, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tentu tidak mudah bagi Yakub yang ketika itu sudah berusia 130 tahun untuk meninggalkan negeri yang diberikan Tuhan kepadanya dan pergi ke Mesir. Pindah ke sebuah rumah baru biasanya merupakan pengalaman yang sulit. Makin tua kita, makin sulit rasanya. Lagi pula dulu Abraham mendapat masalah di Mesir dan Tuhan juga pernah menghentikan Ishak untuk pergi ke sana. Namun Yakub akhirnya bisa pergi dengan penuh kemantapan dan kedamaian karena ia yakin pada janji dan kehadiran Tuhan. Pada waktu-waktu krisis dalam kehidupan, Tuhan berbicara kepada kita dan meyakinkan kita apabila kita mengambil waktu untuk menyembahnya. Yakub juga diberitahu bahwa Tuhan berjalan di depannya dan bahwa Yusuf ada di sana untuk menyiapkan segala sesuatu baginya.
Masa depan adalah sahabat Anda apabila Yesus adalah Tuhan Anda dan Anda mengikutinya. Yakub menjadi berkat di Mesir. Ia memberkati Firaun, Yusuf dan putra-putra Yusuf serta ke-12 putra Israel. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Keadaan berubah, tapi Tuhan tak pernah berubah. Mesir merupakan oasis bagi Yakub dan keluarganya. Di sana Tuhan melindungi dan membangun mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Akan tetapi, Yakub tahu bahwa rumahnya bukanlah di Mesir, melainkan di Kanaan. Dan ia ingin dikuburkan di sana bersama para leluhurnya yang juga telah menempuh perjalanan iman yang sama. Ia memberi kesaksian selama hidup, dan ia juga ingin menjadi kesaksian melalui kematiannya. Kendati pernah melakukan banyak kesalahan dan kegagalan, Yakub mengakhiri hidupnya dengan baik. Apakah akhir hidup Anda juga akan baik seperti kehidupan Yakub?